Di dalam hadis di suatu kitab ini disebutkan Rasulullah SAW bersabda, kama qala Rasul, hikmah adalah barang yang hilang buat kita kaum muslimin. Nemu dari mana aja itu hikmah, selama itu masih hikmah, kita ambil. Au kama qala Rasul SAW, kurang lebihnya begitulah. Jadi hikmah datang dari manapun kita ambil, walaupun dari orang Yahudi sekalipun. Hikmah itu kita ambil. Saya membaca dalam suatu hikmah, dalam satu buku, dalam satu kitab, di zaman dahulu ada seorang yang hidupnya sangat papa, sangat miskin. Sama juga dengan kita zaman sekarang. Jangankan yang kagak punya duit, yang punya duit aja susah ngantri minyak, ngantri gas. Coba bayangin itu. Susahnya kayak gitu hidup. Yang jadi ojek susah, karena penumpang kagak mau pada naik, dia juga kagak punya duit. Yang jualan sepi di mana-mana, ya sama. Sama juga pada zaman kita. Pada zaman itu ada orang yang sangat miskin sekali. Mungkin kalau istilahnya orang termiskin nomor 2 di dunia. Karena nomor 1 udah Hamdan ATT, nggak bisa kita ambil lagi. Nomor 2 lah, semuanya ngaku orang nomor 2 termiskin di dunia. Jadi dia saking miskinnya, itu udah berhari-hari nggak makan. Sekeluarganya juga nggak makan. Udah berhari-hari itu. Jadi dia kerjanya itu sebagai tukang anyaman kerajinan, mungkin dari semacam rotan atau semacam bambu yang dianyam. Kalau zaman kita mas sekarang di sini tukang pagar, tukang bikin besek-besek, berapa harganya kan? Masih ada juga zaman sekarang itu orang yang jualan besek, kendi-kendi, berapa harganya di tengah. Orang pakai produk-produk barat yang dicetak dengan dengan mesin. Kalau zaman sekarang, nah pada zaman dahulu dia itu kerjanya sebagai tukang anyaman, kerajinan tangan yang dari bambu atau dari rotan atau dari damar. Jadi satu saat dia membuka jualannya di pasar, namanya juga tukang rotan, tukang damar yang bambu yang dianyam, harganya murah, dapat duit 1 dirham. 1 dirham itu 92.000. Dikumpulin dari berapa itu? Dari receh-receh, makanya kalau duit receh disebutnya pulus. Sedangkan duit yang lebih gambar Bung Karno ke atas atau yang biru yang 50.000, gambar siapa itu lupa, saya udah lama nggak ngeliat duit. Yang 50.000 itu yang biru, gambar siapa itu? Ah lah lupa saya. Jadi itu disebutnya ke atas nukud, nukud itu disebutnya. Sedangkan yang receh-recehan ini yang 1.000, 2.000, 5.000 ke bawah lah, itu disebutnya pulus. Jadi pulus itu duit recehan. Nah ketika itu dia terkumpul lah uang 1 dirham. Saking gembiranya dia pulang ke rumah, dia bilang sama istrinya, Dek, kalau zaman sekarang mah, ini abang udah dapet duit, ayo kita beli makanan. Ya beli aja bang, ayo beli terus ke pasar makanan. Udah lapar anak-anak kesian. Dengan duit 1 dirham atau hitung gampangnya 90.000 lah duit kita, biar gampang hitungnya aja. Jadi dirham itu kan dari perak kalau zaman itu ya. Kemudian dibeli tapi sebelum sampai dia beli makanan, dia lihat ada orang bertengkar berdua nih. Ngapa nih orang bertengkar? Rupanya mereka lagi memperebutkan duit 1 dirham juga. Entah kasus apa itu duit. Memang duit 1 dirham ini diperebutkan oleh mereka itu. Kemudian dengan tanpa pikir panjang dia bilang, stop, abang-abang pada ngapa ini? Ini duit saya diambil sama dia, ini saya, punya saya. Pada ribut, udah jam pada ribut. Nih saya sedekain aja untuk kamu 1 dirham. Jadi jangan berebut, itu untuk dia, ini untuk kamu. Jadi nggak ribut lagi dah tuh orang. Akhirnya dia pulang ke rumah. Pulang ke rumah ya kagak bawa apa-apa, orang duitnya udah dikasih, disedekain sama orang, jangan pada ribut. Ikhlas. Ya, akhirnya dia pulang, dia cerita lah sama istrinya, lah bang, mana makanannya? Tinggi dulu, dengerin ceritanya begini. Lalu dia ceritalah. Ya Allah, udahlah nggak apa-apa bang, biarin, kasihan orang pada ribut. Begini aja lah sekarang. Ini abang pergi aja ke tempat pasar, nanti coba tolong ini dijual atau dijual lah gitu. Barang-barang kita dikumpulin, barang-barang sama istrinya yang masih layak dijual, barang-barang rongsok lah kalau zaman sekarang itu, dikumpulin, bawa jual di pasar, nanti dapat duitnya kita beli makanan. Ada juga jalan. Ya mungkin kalau orang yang belum pernah ngerasain menganggap remeh aja, tapi kebanyakan kita ngerasain itu rata-rata. Semua ngerasain, termasuk saya juga ngerasain. Jadi kan
Ketika itu dikumpulin lah, barang-barang itu dibawa ke pasar dijual. Di pasar dari jam itu ditawarin sampai sore, orang kagak mau beli. Orang udah pada barang udah pada jelek, siapa yang mau beli? Aduh, dari pagi, dari jam-jam itu ditawarin tuh pagi-pagi tuh sampai sore kagak ada yang mau beli itu barang karena barang emang udah jelek. Lah kalau zaman sekarang kan kalau di sini di tempat saya kalau kita pergi menggadai ini di tempat pegadaian resmi itu cuma emas yang mau diterima. Kalau barang elektronik udah agak susah. Nah, begitu. Itulah kayak begitulah sulit. Apalagi ini barang-barang yang udah pada rongsok di apa? Kalau ada tukang rongsok kalau zaman sekarang kan ada tuh tukang rongsok ke rumah-rumah. Nah, itu bisa dijual nanti ditimbang sama dia. Buku-buku udah jelek itu bisa juga. Barang-barang udah rongsok bisa dijual. Cuman ya harganya tahu sendiri namanya barang rongsok. Nanti dia juga bakalan dijual lagi. Kemudian itu pada zaman itu nggak ada yang mau beli. Akhirnya pulanglah dia. Kagak ada yang mau beli udah ditawarin namanya barang rongsok. Pulang ya dia ke rumah. Sampai di tengah jalan dia melihat ada orang tua lagi jalan bawa-bawa ikan. Dia bilang, Pak mau kemana? Ini saya mau jual ikan ini. Dia bilang, oh bagaimana? Boleh nggak itu ikan dijual sama ditukar sama barang-barang saya? Oh boleh juga. Dia bilang ditukarlah sama dia barang-barang itu dengan ikan. Cuman ikannya ini udah agak busuk. Kan udah lama mungkin ya. Ikan tongkol itu kalau misalnya udah lebih dari 3 hari, 2 hari, 3 hari itu kita pegang. Jangankan kita makan di lidah, dipegang aja gatel sama tangan. Itu ada satu kawan saya yang udah almarhum, dia dulu jualan ikan. Jadi dia bilang, "Bang, ini ikan tongkol. Kalau kita udah agak ungu itu. Kalau kita pegang aja jangankan kita makan pakai lidah, kita pegang aja udah gatel," dia bilang kan. Udah kagak layak konsumsi tapi ya namanya daripada kagak ada. Akhirnya dia mau juga lah dia tukar ikan itu. Ikan udah agak busuk itu. Sebagian tubuh ikan tuh udah busuk kan udah lama ya. Apa boleh buat daripada nggak ada makanan udah busuk juga nggak apa-apa dibiarin nanti yang masih bisa kita makan yang enggak ya udah kita buang. Nah gitulah kira-kira pikiran dia mungkin. Lalu dibawa pulang sampai sama istrinya, Bu, ini ada dapat ikan. Alhamdulillah ini biar saya sayangin. Tapi ini baunya kok udah agak aneh ini. Ya udah busuk namanya juga bagaimana bayangin ikan busuk. Nauzubillah min dzalik ya Allah astagfirullahaladzim sampai kayak gitunya kehidupan masyarakat miskin tuh kan. Lalu disiangin lah bahasa kita mah itu ikannya dibersihin mana yang masih bisa diambil ketika dibelah di dalam ikan itu ada satu bentuk kayak telur ayam ternyata mutiara di dalamnya rupanya ikan itu makan mutiara lalu dia bilang bang sini dulu ya kenapa iyangin aja tuh ikannya yang mana bisa digoreng kita goreng bukan yang mana bisa dimasak kita masak bukan tuh lihat di dalam ikan ini ada apa rupanya ada mutiara alhamdulillah ya Allah ini mutiara di dalamnya kemudian bapaknya itu suaminya itu pergilah ke pasar dia tawarin sama tukang barang-barang berharga Pak ini bisa dijual nggak kira-kira oh ini mutiara yang belum pernah saya lihat nih besarnya kayak gini nih segede telur ayam gedenya tadi kan saya seumur hidup belum pernah ngelihat mutiara kayak begini gedenya ini harganya mahal ini kalau saya tawar paling-paling saya paling berani banget nih 60 dirham kata dia kan 60 dirham itu 92.000 kali 60 nah sekitar itulah duitnya kalau duit kita kurang lebihnya lebih rasanya itu karena 1 dirham 92.000 lebih kali 60 kali 600 6.000 kali 6.000 dirham ya paling-paling saya berani bayar 6.000 dirham katanya jadi kalau mau yang lebih mahal harga ini bisa lebih mahal tapi duit saya nggak sanggup coba ke toko sebelah nanti mungkin dia mau beli mahal akhirnya dibawa juga ke toko sebelah ditanya Pak ini bisa dijual ini mutiara Pak itu oh ini mutiara bagus sekali nih kata dia kata tukangnya kan ya bayangin tuh tukang zaman itu kalau tukang zaman sekarang mah luar biasa dah tukang zaman sekarang itu kita ditipu belanja saya beli apa aja ditipu sama orang ini udah pernah dulu beli jeruk saya di atas motor nggak turun lagi Bang tolong jeruk saya mau percaya banget sama tukang jeruk tuh berapa 2 kilo kata saya kan saya di atas motor nggak turun-turun dia masukin saya nggak lihat begitu dia kasih nih bang dia kasih udah saya pulang sampai di rumah tuh jeruk pada busuk cuman 2-3 biji aja yang sehat yang sisanya busuk semua bayangin coba kayak gitu orang jualan coba bayangin padahal pedagang itu bukan hanya mencari untung kita juga mencari berkah kalau jualannya cara kayak begitu berkahnya nggak ada mau sampai kemana juga kagak berkah karena orang akan sedih dia akan kesel yang bener nih truk masa udah busuk jeruk busuk dikasih sama kita atasnya pada busuk ditaruh di bawah sama dia banyak banget tukang pedagang yang kayak begitu tuh jadi
tukang pedagang pada zaman itu jujur. Ya udah kata dia, ini coba pergi ke toko sebelah. Nanti saya cuma berani beri 8.000 aja. Coba toko sebelah. Kemudian mungkin dia berani lebih mahal karena ini memang mahal dia bilang. Akhirnya dia bawa ke toko sebelah berani bayar 120.000 dirham. Jadi 120.000 kali 92.000. Lah itu aja berapa ratus juta duitnya itu. Lalu dia bilang saya nggak akan bisa lebih, tidak akan ada lagi toko yang berani bayar lebih dari 120.000 dirham. Akhirnya dia terimalah, itu kan dulu zaman itu ya, duitnya bentuknya uang perak ditaruh di dalam kantong-kantong. Lalu kantongnya dibawa pulang, dibeliin makanan sampai di rumah. Ketika dia baru aja mau makan, ada yang ketok pintu. Siapa ketok pintu? Rupanya ada orang tua yang tadi. Yang ada orang tua juga, bukan yang tadi. Nak, kasih bapak makan, udah berhari-hari ini nggak makan. Oh ya pak, masuk. Begitu dia mau kasih makan, dia bilang saya nggak usah makan. Siapa nih? Rupanya dalam kisah itu adalah malaikat yang bilang begini, itu adalah anugerah dari Tuhanmu dan dia hanya memberi 1/20 dari yang kau beli. Itu yang tadi kamu terima itu 120.000 dirham itu cuma 1% dari 1 daripada 20 bagian. Jadi masih ada bagianmu 20 bagian lagi itu di akhirat nanti. Nah, begitulah kisahnya. Yang kita mau ambil, kisah ini adalah betapa kesabaran yang luar biasa itu membuahkan hasil yang tidak pernah disangka sama kita. Dan Allah mampu menolong hambanya dengan cara yang bagaimanapun juga yang gak kepikir sama kita. Karena saya juga udah berkali-kali itu mendapat pertolongan yang otak kagak mikir. Kok bisa ya? Ya memang kalau Allah mau, kenapa emang ya? Sebab itulah mari kita memperbanyak bersabar, memperbanyak sholawat, dan memperbanyak kebaikan. Apapun kebaikan yang bisa kita buat, bahagiakanlah orang lain, yang orang banyak, yang mudah-mudahan juga Allah akan membahagiakan kita dengan caranya sendiri. Sesuai dengan Rasulullah sabdakan, au kama qala Rasul, atau sebagaimana kurang lebihnya dikatakan, orang-orang yang bermanfaat adalah orang-orang yang terbaik adalah orang yang bermanfaat untuk orang banyak. Au kama qala Rasul, kurang lebihnya begitu. Mudah-mudahan kita menjadi bermanfaat untuk kaum muslimin sekalian. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.